Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Asti. Hari ini seperti biasa, saya akan mengadakan yang namanya readingan untuk zodiak Aquarius di bulan Mei 2020 untuk general, karir, dan keuangan kamu. Di sini sudah saya tebar kartunya dan saya disclaimer kembali, ini tidak mungkin resonate untuk semua zodiak Aquarius, jadi be aware untuk menonton readingan saya. Dan ini energi bisa masuk sampai ke pertengahan Juni 2020. Jadi energinya bisa masuk sampai bulan berikutnya dan bisa sudah terjadi dari beberapa bulan sebelumnya, karena ini energinya cukup kuat berjalan, karena juga beberapa mayor arkana di sini ada 2 mayor, artinya ini tidak mungkin dalam periode yang pendek. Ini 2 mayor arkana dan 1 di bottom of the deck mayor arkana, dan ini poin yang di bulan Mei yang tidak mayor tapi cukup tajam menyakiti kamu. Oke, di sini ada joy. Bisa saya katakan di sini ada kondisi kamu, ada political yang cukup tidak enak di bulan Mei 2020 dalam general dan karir keuangan kamu. Ada kondisi di mana beberapa orang di sekeliling kamu membuat satu kondisi menjadi tidak begitu baik atau tidak begitu kondusif, dan itu membuat kamu merasa cukup kehabisan energi untuk menghadapi situasi ini, termasuk menghadapi situasi yang political ini. Untuk yang pertama, saya tidak lupa untuk memperlihatkan dulu di bottom of the deck kita ada the fool, artinya ada orang bodoh, artinya ada orang yang biasanya memplanningkan dirinya ABCD di Mei ini menjadi orang yang udah masa bodoh lah, terserah lah, saya mau membebaskan diri. Jadi kamu menjadi orang yang berusaha untuk melepaskan segalanya, tidak mau menaruh lagi di dalam pikiran kamu yang biasanya kamu orangnya sangat pemikir. Karena kamu sudah overload sekali, permasalahanmu sangat banyak sekali, sehingga kamu merasa kayak untuk karir dan keuangan kamu ya udahlah, ya keadaannya udah gini mau ngapain gitu. Artinya lebih kepada berserah yang diverifikasi dengan the judgment di sini. Kamu kembali ke titik nol di sini karena kartu the fool adalah kartu awal dan kartu akhir. Kenapa saya bilang awal? Awal itu 1, sebelum awal itu 0. Akhir itu nomor sekian, tapi pada paling belakang banget itu titik 0 atau 0 atau kembali kosong. Maka di bulan ini kamu akan kembali kosong, kembali ke titik 0, kembali ke titik permulaan, di mana kamu mendapatkan yang namanya banyak sekali pembelajaran di bulan Mei ini. Banyak pembelajaran, banyak hal-hal positif yang kamu terima, banyak hal yang tidak pernah kamu pahami sebelum-sebelumnya kamu mulai pahami di Mei ini, tidak hanya berdasarkan teori tapi kamu mendalami langsung, sehingga kamu merasa bahwa wah, untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa ini kamu harus kehilangan segalanya, tapi itu worth it, bisa kamu gunakan untuk kedepannya. Maka dari itu saya bisa mengatakan entah karir, keuangan kamu, dan secara in general, tidak boleh kamu mematok segala hal dengan uang, meskipun tidak dipungkiri bahwa segala hal membutuhkan uang. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kamu, jangan lupa untuk berterima kasih, entah itu melalui suatu tindakan ataupun juga penilaian berdasarkan uang juga. Karena ketika kamu perhitungan dengan uang, maka kamu juga akan kehilangan banyak uang. Ketika kamu loyal dengan orang lain dengan porsi yang tidak berlebihan, sebenarnya kamu tidak akan kehilangan banyak uang kok untuk itu. Jadi saya rasa juga beberapa di antara kamu Aquarius di sini agak perhitungan yang jatuhnya dinilai orang pelit, atau apa ya, yang jatuhnya dinilai orang tuh kayak apa-apa diperhitungkan, walaupun mungkin di sini tujuan kamu baik gitu. Kita ambil win-win solutionnya adalah kamu juga perlu merubah diri untuk sesuatu yang lebih baik, berbagi atau melakukan sesuatu yang bisa menolong orang lain, akan lebih juga menyelamatkan kamu di masa depan, apalagi di karir dan keuangan kamu ini. Karena yang saya rasa beberapa di antara kamu Aquarius terlalu keras dengan hitung-hitungan penilaian ekonomi, di mana kamu tidak selalu harus menggunakan hitung-hitungan ekonomi dalam kehidupan, di mana sisi keyakinan atau sisi agama itu juga perlu untuk ditingkatkan, meskipun kita lagi bahas karir dan keuangan di sini. Karena karir keuangan kamu pun juga disupport dari sisi spiritualnya juga. Nah, di sini ada the judgment untuk general, artinya di bulan Mei kamu banyak banget berserah kayak kepada Tuhan, ya udah ya Tuhan mau ngapain ya udah serah. Toh saya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu diverifikasi untuk ini. Ketika kamu menjadi orang bodoh, kamu menyerahkan diri kepada Tuhan, kamu menyadari bahwa
eh, keputusan Tuhan tidak bisa kamu ganggu gugat dan di luar kemampuannya kamu. Meskipun kamu sudah memplanningkan segalanya seindah yang kamu pikirkan, kamu memplanningkan sesuatu sudah sedetil yang kamu rasa sudah baik, tapi tetap aja kamu kecolongan dan jatuh juga. Karena kembali, kesuksesan kamu tidak hanya faktor internal saja, tapi faktor eksternal yang lebih banyak, dan kamu harus menyadari kekuatan eksternal bisa menghancurkan kamu juga pada akhirnya. Dan selanjutnya, ketika kamu ada the judgment di sini, menyerahkan diri, memberikan segalanya kepada Tuhan, maka kamu sudah mulai berproses membuka open diri kamu, di mana saya rasa banyak Aquarius di antara kamu kekurangannya adalah kamu merasa kamu benar, apa yang kamu lakukan tuh selalu yang paling benar. Kamu merasa bahwa saya memplanningkan ABCD itu sudah yang terbaik, seperti itu yang kamu lakukan. Tapi kamu tidak memahami bahwa pemikiran kamu tidak mungkin kamu bisa paksakan pada pemikiran orang lain. Dan coba putar position kamu kepada position orang lain, sehingga kamu akan mempunyai rasa empati yang lebih baik lagi dan bisa melakukan banyak hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Dan di sini kamu sudah mulai belajar di bulan Mei ini, belajar memproses diri, melihat kekurangan kamu, mulai mencoba untuk memberikan diri kamu kepada Tuhan lebih dekat lagi. Dan selanjutnya di sini dalam karir kamu ada broken heart. Saya rasa kamu kehilangan banyak hal di sini. Ada hati yang tersakiti. Kenapa hatimu yang tersakiti padahal kita lagi bahas karir? Karena ketika kamu ada dalam karir yang tidak benar, karir yang tidak baik, maka kamu akan menemukan orang-orang yang ternyata tidak benar-benar mensupport kamu, tidak benar-benar menyayangi kamu, tidak benar-benar adalah teman yang baik untuk kamu. Sehingga dalam keadaan seperti itu, bukan pikiranmu yang emosi, tapi hatimu yang emosi. Karena kamu diperlakukan seperti itu. Kamu diperlakukan seperti sesuatu yang, kok saya merasa saya seperti barang, saya seperti sesuatu yang baru saya penting nih, baru saya di Uber. Itu yang kamu pikirkan. Padahal sebenarnya tidak semua orang seperti itu. Hanya saja yang kamu perjuangkan adalah orang-orang yang kurang tepat saat ini. Justru orang-orang yang kamu rasa tidak mensupport kamu mungkin saja sebenarnya akan mensupport kamu suatu saat nanti. Maka dari itu, saya rasa kekurangannya Aquarius di sini dalam sisi karir adalah kamu lebih banyak melihat sesuatu yang kecil dengan sangat detail, tapi hal-hal yang besar dan priority kamu malah kelolosan yang justru berimpact kepada semua orang. Jangan terlalu banyak menerima gossiper yang masuk kepada kamu atau berita kepada kamu yang hanya berdasarkan asumsi dia saja. Meskipun sesuatu itu buruk, jika memang itu memberikan bukti, let's do, lakukan, selesaikan. Jangan menjadi gak enakan, jadi jangan merasa gak enakan, gak merasa takut menyakiti orang lain dan ujung-ujungnya kamu yang disakiti and then kamu komplain. Jangan seperti itu. Suatu ketika kita harus nampak kejam dalam kondisi yang tepat, dan satu ketika kita harus menjadi orang yang sangat baik hati atau menjadi orang yang berempati dan tidak politikal ketika di momen yang tepat juga. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk karir dan keuangan pun di Mei kamu benar-benar berproses Aquarius. Sepertinya semesta mencintai kamu dan memberikan kamu kesempatan untuk merubah bagian-bagian kamu yang buruk. Maka berterima kasihlah ketika ada yang mengkoreksi kamu. Berterima kasihlah ketika Tuhan memberikan kesempatan kamu untuk dikoreksi. Karena tidak semua orang bisa memahami kondisi itu, dan tidak semua orang menjadi dewasa untuk menerima bahwa yang terjadi pada dia ini adalah pembelajaran. Banyak orang kok yang menerima dengan cara dendam. Dan yang terakhir adalah keuangan kamu yang terjun bebas. Di sini ada the tower. Bahwa apa yang kamu bina di keuangan kamu, apa yang kamu saving, apa yang kamu planningkan, sampailah di titik menara yang bagus. Investasi kamu bagus, pekerjaan kamu bagus. Jika kamu di sini karyawan, kamu udah merasa kayak pekerjaan saya tuh dari beberapa bulan yang lalu sudah mulai merangkak, mulailah kelihatan ada bagus, sudah mulai ada perubahan ke arah yang lebih baik, udah mulai nyaman. Tiba-tiba ketika sudah mulai kokoh, saya rasa tinggi, bagus, tiba-tiba kena petir, jeder, faktor luar atau eksternal, kamu jatuh dan yang lain pun juga ikutan jatuh yang ada dalam menara itu, dan kalian jatuh bersama. Di sini bisa saya simpulkan bahwa kesalahan atau kekurangannya adalah kamu membangun menara selama ini
sudah dari lama pelan-pelan membangun keuangan kamu yang ada dalam titik safe atau bagus atau better daripada jauh-jauh hari adalah dengan kamu berjuang setiap saat. Tapi kamu lupa di sini yang terjadi adalah bagaimana caranya membuat pondasi itu menjadi pondasi yang kuat, kukuh dan tegap. Bukan hanya membangun fondasinya dengan cepat, kamu membangun menara dengan cepat, kamu mengumpulkan keuangan kamu dengan cepat meleset sampai di titik setinggi itu, and then kena petir sekali, jedar, kacau balau semua. So, yang bisa kita lakukan di sini adalah, yang bisa kamu ambil pelajarannya di sini adalah jatuh sudah pasti, sakit sudah pasti, ada di titik puncak dan tiba-tiba jatuh di titik nol itu sangat menyedihkan. Dan itu sulit untuk kita menguasai medan lah istilahnya seperti itu. Tapi so far di sini Tuhan sayang sama kamu. Kembali lagi saya bilang, walaupun kondisinya super hard buat kamu, tapi kamu bagusnya di sini menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kamu akhirnya memahami di bulan Mei ini bahwa apa yang terjadi di hidupmu adalah bagian dari penyerahan kepada Tuhan, adalah bagian dari rencana Tuhan yang tidak bisa kamu ganggu gugat. Dan di sini terbaiknya adalah kamu bisa dalam karir menyeleksi mana yang baik atau yang buruk untuk kamu, mana yang politikal atau enggak untuk kamu. Dan dalam keuangan, kamu jangan terlalu terburu-buru menginvestasikan apapun dalam pekerjaan kamu. Jangan terlalu cepat mengambil, maksudnya jangan terlalu jor-joran berani banget, tapi juga jangan terlalu jangan terlalu jor-joran berani banget, tapi juga jangan terlalu pemikir banget pada situasi atau tempat yang tidak tepat. Artinya kamu harus belajar memilah dan memilih yang mana yang harus kamu lakukan dengan baik, karena decision kamu di sini sangat mempengaruhi keadaan kamu ke depannya. Saya rasa hati kamu nanti akan mulai pelan-pelan sembuh di beberapa bulan ke depan, tapi untuk keuangan kamu akan lebih lama lagi sedikit karena ini mayor, jadi agak lebih lama, tapi hatimu biasanya lebih cepat sembuh. Untuk itu dikarenakan orang-orang yang menyakiti kamu adalah orang-orang yang memang tidak bermanfaat buat kamu. Oke, sekian readingan saya untuk kamu para Aquarius untuk di general reading karir dan keuangan kamu di Mei 2020. Semoga membantu dan bye-bye.